Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan malaikat dari nur atau cahaya. Namun rupa dan sifat mereka beraneka ragam. Jumlah mereka sangat banyak dan memiliki tugas bermacam-macam pula. Dari banyaknya jumlah malaikat, ada yang memiliki wujud yang sangat besar dan tinggi, yaitu malaikat pemikul arash. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Muzani diterangkan, yang artinya adalah Allah itu maha tinggi di atas arasy-Nya, terpisah dari makhluknya, dan Allah itu ada, bukan suatu yang tidak ada, bukan suatu yang hilang. Wujud malaikat pemikul arash, alamat al-arasy, termasuk tanda kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis dari Jabir bin Abdullah disebutkan bahwa malaikat pembawa singgasana arash memiliki ukuran antara bahu dan telinganya sejarak 700 tahun perjalanan burung. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala memberi saya izin untuk menjelaskan ciri-ciri malaikat pemikul arash, yakni kedua kaki paling rendah di tanah, tanduknya ada di atas arash, jarak antara ujung telinga dan bahunya adalah 700 tahun, sejauh terbangnya burung. Mereka selalu bertasbih. Hadis riwayat Tabrani. Hadis lain menyebutkan bahwa sayap malaikat pemikul arash ini jauh lebih besar dan lebih banyak dibanding sayap malaikat Jibril dan Israfil. Malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. Apabila dibuka satu sayap, maka gelaplah seluruh isi bumi ini. Namun malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, jangan memujinya karena masih ada malaikat lain yang lebih hebat kejadiannya. Malaikat pemikul arash yang merupakan malaikat terbesar yang memiliki 2400 sayap. Satu sayapnya menyamai 1200 sayap Israfil, sedangkan Israfil mempunyai 1200 sayap, yang satu sayapnya menyamai 600 sayap malaikat Jibril. Dalam kitab Qatrul Ghaid halaman 4, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani mengatakan, mereka adalah tingkatan tertinggi dari para malaikat dan malaikat yang pertama kali diciptakan. Mereka, malaikat penyangga arash itu berjumlah 4, dan pada saat kiamat akan berjumlah 8 malaikat. Sementara itu Al-Quran dan Sunnah seringkali menyebutkan 10 malaikat yang wajib diketahui, yakni malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nankir, Rakib, Atib, Malik, dan Ridwan. Kendati demikian, jumlah mereka atau malaikat tidak hanya 10 saja, melainkan sangat banyak sekali. Di antara hal yang disaksikan Rasulullah Muhammad SAW saat Isra Mi'raj adalah ditunjukkannya Baitul Ma'mur. Menurut hadis riwayat Bukhari, Rasulullah mengatakan, di Baitul Ma'mur setiap hari ada 70.000 malaikat yang sholat di dalamnya. Setelah para malaikat itu keluar dari Baitul Ma'mur, mereka tidak akan pernah bisa kembali lagi ke sana. Artinya, kesempatan sholat di dalam Baitul Ma'mur hanya bisa dilakukan malaikat satu kali dalam hidupnya. Rasulullah pun bersabda, tidak ada ruang selebar 4 jari kecuali di sana ada malaikat yang sedang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Jadi bayangkan saja, setiap harinya ada 70.000 malaikat yang sholat di Baitul Ma'mur. Hal ini menunjukkan jumlah mereka sangatlah banyak, bahkan lebih banyak dari jumlah manusia. Dan malaikat Jibril adalah pemimpin dari semua malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surah Fatir ayat 1. Dari ayat itu dapat kita ketahui bahwa pada umumnya malaikat memiliki wujud yang besar dan memiliki 2, 3, atau 4 sayap. Dan siapakah yang memiliki ukuran paling besar? Apakah malaikat Jibril yang memimpin mereka semua? Ataukah malaikat Israfil sang peniup sangkakala? Di antara malaikat yang dipimpin Jibril, ada malaikat pemikul arash, pemikul ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar. Rasulullah bersabda, aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat pemikul arash, yaitu antara daging telinga, tempat anting dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Hadis riwayat Abu Dawud.
Para malaikat pemikul arash terkenal dengan nama Halamatul Arsy, berjumlah 4 malaikat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari seorang sahabat bernama Jabir bin Badilah, wujud para malaikat pemikul singgasana Allah sangat besar, dan jarak antara pundak malaikat tersebut dengan telinganya perjalanan jauh itu 700 tahun. Dikatakan pula di dalam hadis bahwa Halamatul Arsy memiliki sayap lebih besar dan lebih banyak dibandingkan malaikat Jibril dan Israfil. Berdasarkan hadis-hadis tentang wujud malaikat penyangga arash itu, sepertinya Nabi Muhammad SAW mengizinkan atau mengajak umatnya untuk berimajinasi, merenungkan seberapa besar sosok malaikat penyangga arash itu. Beliau Rasulullah Muhammad SAW memberikan kita beberapa petunjuk atau clue untuk mengajak umatnya merenungkan betapa besarnya wujud malaikat itu. Di antara petunjuk itu adalah jarak antara pundak dan kupingnya sejauh perjalanan 700 tahun terbangnya burung, dan jarak antara telapak kaki dengan lututnya sejauh 70 tahun terbangnya burung yang paling cepat. Apabila diasumsikan struktur fisik utama malaikat menyerupai manusia yang memiliki bahagian utama, yaitu kepala, badan, kaki, dan tangan, serta proporsinya diasumsikan menyerupai manusia yang jarak antara daun telinga dan bahu manusia sekitar 10 cm, dan apabila diasumsikan rata-rata tinggi manusia adalah 150 cm, maka jarak antara daun telinga dengan bahu berbanding tinggi rata-rata manusia adalah 1:15. Apabila antara daun kuping dengan bahu malaikat itu berjarak 700 tahun perjalanan, maka wujud malaikat itu sama dengan 15 kali 700, yaitu 10.500 tahun terbangnya burung. Apabila jarak antara bumi dan langit pertama adalah 500 tahun perjalanan burung, dan apabila jarak antara tiap 7 langit ditambah jarak antara langit ke-7 dengan kursi, kemudian antara kursi dengan samudra, serta jarak antara samudra dengan arsy masing-masing adalah 500 tahun perjalanan burung. Seperti dijelaskan dalam hadis, maka jarak antara bumi dengan arash adalah 10 kali 500 dikurangi 5.000 tahun perjalanan burung. Kemudian berdasarkan hadis Imam At-Tabari yang menyebutkan bahwa kedua kaki malaikat itu berada di bumi paling bawah, dan apabila yang dimaksud bumi paling bawah itu adalah laut terdalam, yakni 11,1 km di bawah permukaan laut, dan seandainya malaikat itu memiliki mata kaki, maka dipastikan mata kakinya masih berada jauh di atas permukaan laut terdalam. Dengan demikian, berdasarkan hadis-hadis itu, sosok malaikat penyangga arash itu menembus dari bumi terbawah sampai ujung atas samudra atau ujung bawah arash hanya butuh 5.000 tahun perjalanan burung terbang. Sedangkan keseluruhan wujudnya setinggi 10.500 tahun perjalanan. Masih ada separuh lebih wujud untuk menyangga besarnya arash. Itu baru tingginya. Bagaimana dengan sayapnya? Malaikat ini memiliki 2.400 sayap, yang satu sayapnya setara dengan 1.200 sayap malaikat Israfil, sedangkan Israfil memiliki 1.200 sayap. Yang satu sayapnya sama dengan 600 sayap malaikat Jibril, sedangkan bila satu saja sayap malaikat Jibril dibuka, maka gelaplah seluruh bumi ini. Sampai di sini, imajinasi kita sudah tidak sanggup membayangkan bagaimana bila seluruh sayap malaikat Halamatul Arsy dibuka. Besarnya malaikat penyangga arash itu menggambarkan besarnya arash yang dipikulnya. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW menggambarkan besarnya arash dibandingkan kursi, ibarat cincin di tengah padang pasir. Cincin adalah kursi, padang pasir adalah arashnya. Sementara itu, perbandingan antara kursi dengan bumi dan seluruh lapisan langit adalah seperti itu pula. Cincin adalah keseluruhan bumi, dan langit padang pasir adalah kursi. Apabila bumi hanyalah satu titik planet di tengah-tengah jumlah planet yang lain yang tidak terhitung jumlahnya di langit dunia, dan seluruh lapisan langit dan bumi hanyalah sebuah cincin di tengah padang pasir dibandingkan kursi Allah. Lalu, kursi hanyalah sebuah cincin di tengah padang pasir dibandingkan dengan arash Allah.
maka sudah tidak ada lagi kata-kata yang bisa menggambarkan betapa sangat kecilnya bumi kita ini dibandingkan dengan besarnya arasy Allah. Apabila bumi dan seluruh isinya saja hanyalah sebuah titik kecil saja, lalu sebesar apakah masing-masing kita ini? Siapapun yang secara sungguh-sungguh merenungkan hakikat ini akan sampai pada tapal batas kemampuan rasio manusia. Hadis-hadis itu menantang kepogahan manusia yang belum menyadari keterbatasannya. Apabila Allah menghendaki selangkah lagi, ia akan sampai pada hidayah iman untuk mengikuti keterbatasan akal manusia dan menggantikannya dengan keyakinan akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ciptaannya saja begitu besar dan agung hingga imajinasi manusia tidak mampu menjangkaunya, bagaimana mungkin kita bisa membayangkan kebesaran dan keagungannya? Dengan wujud sebesar itu, sangat mudah bagi malaikat untuk melakukan apa saja terhadap bumi dan alam semesta ini. Karena apabila Allah menghendaki, para malaikat dan bala tentara Allah itu tidak pernah membantah dan akan sepenuhnya melaksanakan perintahnya. Ada pendapat dari ulama bahwa ada malaikat halamatul arsy atau penyangga arasy, dan ada malaikat yang berada di sekitar arasy. Para malaikat itu selalu bertasbih mensucikan Allah dan memohon ampun untuk orang beriman. Malaikat ini memohon ampun untuk orang beriman, orang yang bertaubat. Kalau kaum beriman dimohonkan ampun oleh malaikat itu, berarti derajat orang yang didoakan malaikat itu di atas rata-rata. Jadi, malaikat ketika orang tersebut betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, maka malaikat yang mendoakannya. Para malaikat itu juga memohon agar kaum beriman dijauhkan dari siksa neraka. Malaikat hamalatul arsy dan yang berada di sekeliling arasy juga memohon agar orang beriman dimasukkan ke surga. Selain itu, para malaikat juga memohon agar orang tua, istri dan keturunan orang yang beriman mendapatkan kebaikan di akhirat. Para malaikat juga mendoakan kaum beriman agar terjaga dari keburukan, yaitu dari akidah yang rusak dan dari perbuatan buruk. Para malaikat penjaga arasy adalah malaikat yang memiliki keutamaan dibandingkan dengan malaikat lainnya. Bahkan dalam tafsir Ar-Razi dijelaskan bahwa malaikat penyangga arasy adalah malaikat yang paling utama. Sebab itu Allah memerintahkan para malaikat menyampaikan salam sebagai penghormatan kepada malaikat hamalatul arsy. Selain para malaikat penyangga arasy, ada juga malaikat yang mengitari arasy. Terdapat keterangan yang menyebutkan bahwa ada sebanyak 70.000 baris malaikat bertawaf mengelilingi arasy dan bertahlil serta bertakbir. Di belakangnya terdapat lagi 70.000 baris malaikat, dan di belakangnya lagi terdapat 100.000 baris malaikat yang bertasbih, tahlil dan takbir. Mereka, yaitu malaikat, memohon ampun untuk orang beriman dengan doa sebagai berikut. Ya Tuhan kami, dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 7. Dan itulah sedikit pembahasan tentang besarnya malaikat pemikul arasy. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.